Tidak pernah ada gereja di sepanjang sejarah kekristenan yang lebih berkuasa daripada gereja dalam Kisah Para Rasul. Juga tidak ada gereja yang telah menderita dengan berbagai masalah penganiayaan, sebagaimana yang dialami oleh gereja dalam Kisah Para Rasul. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita masuk pada pembelajaran kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16. Pak Yohanes akan memaparkan kepada kita dalam sebuah topik, yaitu kuasa Roh Kudus. Apakah Anda tahu bahwa tanpa campur tangan Roh Kudus, tidak akan ada kehidupan kekristenan dan tidak mungkin ada pertobatan? Ada banyak orang yang tulus hati yang tidak mengerti akan hal ini. Inilah saatnya untuk kita bisa memahami keraguan ini. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama dengan kami karena kita akan menelusurinya bersama-sama. Mendengar terkasih, mungkin saudara masih ingat bahwa dalam pelajaran kita sebelumnya, kita telah belajar mengenai kesulitan yang akan dihadapi para murid oleh karena dunia membenci Kristus dan pengajarannya. Kini dalam pasal 16, kita mendapatkan kesimpulan dari tema yang sama dan situasi yang sama. Firman Tuhan akan mengajarkan beberapa hal di sini yang dikatakan kepada para murid pada waktu itu untuk menolong mereka supaya tidak jatuh dan teguh dalam mengiring Kristus. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Saudara, ini merupakan sebuah pemberitahuan mengenai penganiayaan yang menyerang iman Kristen. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi cara pandang dari seorang Kristen yang sejati sebenarnya cukup kompleks. Bagi mereka yang telah membuka hatinya bagi firman Allah dan bagi Kristus harus mengerti bahwa Injil ada harganya dan harga untuk menjadi seorang murid, untuk menjadi pengikut Yesus, dan kita akan selalu menghadapi kesulitan. Ya, Injil yang murni tidak akan pernah menjadi hal yang paling populer di dunia ini. Dan dengan keadaan yang sulit ini, saat di mana Yesus akan meninggalkan para muridnya, ini sesuai dengan apa yang ia telah beritahukan, Yesus juga akan memberitahukan masa-masa yang sulit. Jadi penekanan dari firman Tuhan ini terdapat pada Roh Kudus. Karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan dinyatakan di sini. Pendengar yang dikasihi, mari kita memperhatikan dengan baik supaya kita dapat mengerti bagian dari Yohanes pasal 16 ini. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan baru, bahasa Indonesia dikatakan, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudara perlu ingat bahwa penghibur, pembimbing, penasihat, yaitu Roh Kudus, datang kepada gerejanya setelah Kristus selesai melakukan karyanya di dunia ini. Jadi Yesus berkata, "Aku pergi," supaya Roh Kudus tersebut diutus ke dunia. Dia akan datang. Dan kalau ia datang, apa yang akan ia lakukan di dunia ini? Ya, ada banyak orang yang memberikan gagasan yang aneh begitu ya, mengenai Roh Kudus ini. Ada yang menulis begini, berdoa kepada Roh Kudus.
yang menunjukkan iman dan ekspresi kerohanian yang besar, luar biasa. Namun dengan pengetahuan dan pemahaman yang sedikit mengenai siapakah Roh Kudus itu sebenarnya. Anda perlu mengetahui bahwa Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dalam Trinitas. Dan Roh Kudus bertolak belakang dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Ia bukan merupakan sumber kuasa atau energi listrik yang melimpah-limpah. Roh Kudus adalah satu pribadi. Ia ilahi dan tugasnya menyatakan kuasa dan kekuatannya sesuai dengan apa yang Yesus katakan di sini. Saudara, mari kita perhatikan, karena ini merupakan sesuatu yang penting agar kita tidak salah mengerti tentang Roh Kudus. Dan kalau ia datang, perhatikan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, pekerjaan pertama dari Roh Kudus ini sangat menarik. Apa itu? Meyakinkan dunia akan realita dosa. Dosa merupakan keadaan manusia yang terpisah dari Allah dan melakukan apa yang tidak menyenangkan Allah. Dosa tidak hanya melakukan apa yang tidak menyenangkan Allah, saudara, atau tidak mentaati hukum Allah. Dosa merupakan keadaan setiap umat manusia. Jadi setiap manusia adalah orang berdosa. Kita lahir dengan kemampuan atau kapasitas untuk tidak taat. Begitu ya. Dan banyak orang menyebut ini sebagai dosa turunan. Jadi Roh Kuduslah yang meyakinkan orang. Karena tidak seorang pun yang mampu atau menerima bahwa mereka merupakan seorang berdosa atau seorang pendosa. Kita semua juga tahu bahwa sulit sekali untuk meyakinkan seseorang tentang kesalahan-kesalahan mereka. Pembelaan diri kita, pembenaran kita akan muncul karena kita merasa diri tidak berdosa. Nah, ketika seseorang pada akhirnya mulai mengerti bahwa mereka bersalah, bahwa mereka berdosa, mengerti kelemahan mereka, maka mereka ini sedang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi pada saat inilah kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui meyakinkan seseorang atau menginsafkan seseorang dari dosa-dosa mereka sendiri. Setelah ini firman Allah berkata bahwa Roh Kudus meyakinkan seseorang akan kebenaran. Kalau cari dosa, sekarang kebenaran. Apa itu kebenaran? Ini berarti bahwa setelah kita menjadi sadar bahwa kita ada dalam sebuah keadaan yang tidak mampu menyelesaikan masalah di hadapan Allah. Dan masalahnya itu adalah dosa. Kesalahan-kesalahan kita, keterpisahan kita dengan Allah yang dikarenakan oleh ketidakberdayaan kita dalam hal moral dan etika. Sekarang bagaimana caranya supaya kita memperbaiki ketidakberdayaan kita dalam etika atau status hukum kita di hadapan Allah? Sebenarnya Roh Kuduslah yang meyakinkan kita tentang kebenaran. Atau bisa dikatakan tentang pembenaran dan kebenaran yang kita peroleh di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi kebenaran kita. Jadi Roh Kudus bekerja untuk meyakinkan orang-orang tentang dosa-dosa mereka sendiri dan juga supaya mereka beroleh pembenaran melalui siapa? Yesus Kristus. Roh Kudus ikut campur untuk meyakinkan dunia tentang penghakiman. Jadi dosa, kebenaran, sekarang penghakiman. Atau dengan kata lain, Allah campur tangan dalam sejarah umat manusia dan membawa penghakiman bagi mereka yang menolak tawaran pengampunan yang Ia tawarkan. Dan supaya lebih jelas lagi, Roh Kudus meyakinkan dunia akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kita bisa melihat di sini suatu hubungan antara dosa dan ketidakpercayaan, hubungan antara dosa dan penolakan terhadap Kristus yang membuat seseorang tinggal di dalam dosanya. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran Allah jelas sekali ditunjukkan dalam Kristus, karena Kristus menggenapi tujuannya, yaitu bahwa Ia akan kembali kepada Bapa setelah kematian dan kebangkitannya. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dengan kata lain, penghakiman akan datang. Dan hal ini telah ditetapkan bagi iblis. Ini berarti bahwa penghakiman ini telah diputuskan dan akan dijatuhkan kepada mereka yang seperti iblis, yang terpisah dari Allah.
Kemudian Yesus berkata lagi bahwa masih banyak hal yang perlu ia katakan kepada para murid, namun mereka tidak akan sanggup mendengarnya semua. Yesus memberikan penekanan terlebih lagi pada Roh Kudus dan segala sesuatu yang ia dapat lakukan. Dan di sini kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, karena firman Allah berkata, tetapi saya perhatikan apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus berkata lagi, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Saudara, kita melihat di sini peranan Roh Kudus adalah untuk membuat kebenaran itu dinyatakan. Kebenaran tentang firman Allah, kebenaran tentang Kristus, dan semua ini merupakan hasil dari campur tangan Roh Kudus. Setiap orang yang bingung tentang kebenaran, tentang Allah dalam firman Allah, tentang Kristus, sebenarnya mereka ini jauh dari Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk memuliakan Kristus dan menyatakan bahwa Kristus terhubung langsung dengan Sang Bapa. Yesus kemudian berkata berkaitan dengan fakta eskatologi, di mana mereka tidak akan melihat dia untuk sementara waktu, namun mereka akan melihatnya lagi. Dan ini berbicara mengenai kedatangannya yang kedua kali. Para murid kemudian ingin mengerti lebih banyak lagi tentang hal ini, dan mereka bertanya kepada Yesus. Yesus kemudian berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Setelah ini Yesus akan memberikan perbandingan tentang seorang perempuan yang melahirkan, yang merasakan kesakitan yang amat sangat selama melahirkan, selama masa persalinan anaknya. Namun setelah anak tersebut lahir, maka perempuan itu pun akan lupa dengan kesakitan tersebut dan bersukacita oleh karena anaknya telah lahir ke dalam dunia. Dan inilah yang akan terjadi kepada para murid. Saudara, kata dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku merupakan referensi bahwa Kristus akan diambil daripada para murid, yaitu melalui kematiannya. Coba kita perhatikan ayat 22, di sana dituliskan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, Yesus memberikan suatu janji untuk ada bersama-sama dengan para murid sampai akhirnya. Dan berkata bahwa Bapa akan senantiasa mengendalikan segala sesuatu. Dan duka cita ini pun akan berubah menjadi sukacita. Ini semua merupakan sesuatu yang hanya bisa terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Yesus memberikan konfirmasi bahwa ia akan pergi kepada Bapa. Jadi setelah semua penjelasan yang Yesus berikan ini, para murid kemudian berkata, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepadanya, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yesus ingin menyatakan, tenanglah, diamlah. Saat peperangan,
pencobaan dan kesukaran akan datang. Pendengar yang kami kasihi, kita sebagai orang Kristen, ada banyak keadaan yang sangat mirip dengan keadaan para murid pada waktu itu. Banyak pencobaan dan masalah yang akan kita hadapi oleh karena pengenalan kita terhadap Kristus. Saudara harus tahu bahwa ini adalah bagian dari jalan yang harus kita hadapi, sesuai dengan apa yang tertulis mengenai orang Kristen dalam Perjanjian Baru. Yesus berkata, "Jangan khawatir, mengapa kamu khawatir? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi bersiap-siaplah dalam dunia kamu, yang berarti juga kita sekalian. Kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Telah mendengar, kemenangan yang luar biasa hanya dapat kita peroleh dengan kuasa Roh Kudus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang ke-16 dalam sebuah topik yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes, yaitu kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk pemaparan yang sudah disampaikan, dan saatnya kita akan bertanya kepada Pak Yohanes beberapa pertanyaan dari pasal yang ke-16 Kitab Yohanes. Pak Yohanes, bagaimana para murid percaya jika Roh Kudus belum diutus kepada mereka? Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Pak Oti, pertanyaan ini sepintas terlihat sedikit kompleks karena jika kita membaca dalam firman Allah, Yesus memberitahu mereka bahwa Roh Kudus akan datang. Dan jika ia tidak pergi, maka Roh Kudus itu pun tidak akan datang. Dan ia ini merupakan roh yang akan meyakinkan umat manusia akan dosa-dosanya, akan kebenaran dan penghakiman. Jadi apa yang dimaksudkan Alkitab adalah bagaimanakah seseorang percaya kepada Kristus tanpa campur tangan Roh Kudus. Apakah ini merupakan kepercayaan yang berbeda, iman yang berbeda? Nah, untuk kita mengerti hal ini, kita perlu mengingat bahwa ini bukanlah saat pertama kali di mana orang-orang menjadi percaya kepada Allah atau kepada keselamatan yang dari Dia. Kita perlu mengingat bahwa dalam kitab Kejadian, Abraham beriman kepada Allah dan hal tersebut diperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan agar kita memahami hal ini, kita akan melihat Roh Allah datang dalam dimensi yang berbeda saat peristiwa Pentakosta. Sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus turun dan era Roh Kudus dimulai ketika Roh Kudus hadir dalam kumpulan orang percaya. Namun ini tidak berarti bahwa Roh Kudus belum hadir sebelumnya, begitu ya. Kita perlu mengingat seperti dalam Yohanes pasal 14-17, di mana firman Tuhan Allah berkata bahwa dunia tidak dapat menerima roh kebenaran, tetapi kamu mengenal Dia. Jadi mari kita perhatikan di sini, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dalam dimensi yang tertentu Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan para murid, namun dalam keadaan yang berbeda jika kita bandingkan dengan peranan penuhnya. Sama seperti Yesus, ya. Yesus tidak mulai eksistensinya ketika Ia lahir, ya kan? Ia sudah ada sebelumnya. Namun pelayanannya kepada umat manusia sebagai firman yang menjelma menjadi manusia hanya merupakan realita setelah kelahirannya ke dunia. Nah, ini harus kita pahami dengan baik. Sekarang, saatnya untuk menyebutkan ayat yang ke-8 dari kitab Yohanes pasal yang ke-18 yang berbicara bahwa ketika Roh Kudus itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pak Yohanes, jika Roh Kudus menginsafkan, mengapa kemudian seluruh dunia belum bertobat? Ya, Pak Oti, memang tidak masuk akal dan hal ini membuat pertanyaan dalam pikiran kita. Hal pertama yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa firman Allah ini menjelaskan natur dari karya Roh Kudus. Hari-hari ini kita berbicara mengenai Roh Kudus. Biasanya orang berpikir tentang manifestasi yang luar biasa, ya, atau hal-hal yang luar biasa, penyembuhan, berbicara dalam bahasa roh, dan sesuatu yang lainnya. Namun tugas dari Roh Kudus yang terutama berkaitan dengan pewahyuan akan Yesus Kristus dan karyanya. Roh Kudus akan bertindak di dunia dalam dimensi dunia kita untuk menginsafkan orang akan beberapa hal. Namun arti dari frase yang ada di sini berkaitan dengan apa yang kita lihat dengan jelas dalam firman Allah di sini, yaitu bahwa orang-orang ini tidak akan memiliki dalih lagi untuk tidak percaya. Mengapa? Karena Roh Kudus telah menyatakannya kepada mereka berhubungan dengan karya Kristus.
Jadi dengan kata lain tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk berdalih di hadapan Allah, karena Roh Kudus telah melakukan bagiannya, yaitu menginsafkan orang-orang. Pada awalnya hal ini akan dilakukan oleh Roh Kudus di dunia, dan pada saat yang kedua, kita melihat bahwa pelayan Roh Kudus menyertai mereka yang telah benar-benar yakin dan kini menjadi percaya kepada Roh Kudus dan menjadi murid Kristus. Yang berikut Pak Yones, saya agak sedikit bingung di sini pada ayat yang ke-17 dari pasal yang ke-16 kitab Yohanes ini. Yesus berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Kita lihat di sini, kedua frasa ini sedikit membingungkan Pak Yohanes. Bagaimana seharusnya kita memahami bagian ini dan apa arti dari kedua frasa ini? Jangan khawatir Pak Oti ya, karena kita akan bisa menyelesaikan kebingungan ini dengan mudah. Kedua frase ini haruslah dimengerti dalam konteks yang ada di sini. Yesus ketika ia berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku," sebenarnya ini merupakan referensi bahwa para murid akan menghadapi kesulitan, bahwa ia akan mati dan tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Dan setelah ini ia berkata, "Tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku." Para guru besar memberikan pendapat mereka karena yang paling dekat ada referensi bahwa Yesus akan dibangkitkan. Dan kebangkitan Yesus ini pun disahkan atau dikonfirmasi oleh para murid yang menjadi saksi dari kejadian ini. Jadi setelah ini mereka tentu akan dipenuhi dengan sukacita. Dan ada banyak orang yang mengerti hal ini secara literal. Dan ini merupakan sesuatu yang natural sekali. Namun demikian ya, ada banyak orang yang menekankan bahwa ini merupakan referensi kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Jadi sekarang bisa jadi merupakan konsep kebangkitan Yesus yang memberikan bukti dari perintah terhadap hal-hal yang baru yang telah dijanjikan, dan penulis Injil ini mengkaitkannya langsung kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan semua hal ini menyatakan kualitas kehidupan yang akan datang yang telah dijanjikan ya setelah kebangkitannya. Jadi seperti ini ya sebaiknya kita memahami apa yang Pak Oti tanyakan tadi. Pak Yones, pada pasal yang ke-16 ini memiliki khotbah pengajaran dari Yesus yang seakan-akan memberikan motivasi yang berbicara mengenai kehadiran Roh Kudus dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan berakhir di ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu." Jika Roh Kudus itu demikian berkuasanya, mengapa kita harus melewati pencobaan dan masalah? Sebenarnya setiap orang perlu mengerti dengan baik bahwa kuasa Roh Kudus campur tangan Allah dalam kehidupan kita tidak akan membebaskan kita dari berbagai pencobaan. Tidak pernah ada gereja di sepanjang sejarah kekristenan yang lebih berkuasa daripada gereja dalam Kisah Para Rasul. Juga tidak ada gereja yang telah menderita dengan berbagai masalah penganiayaan sebagaimana yang dialami oleh gereja dalam Kisah Para Rasul. Jadi tidak mungkin untuk menjadi berbeda dari realita Injil. Kuasa Roh Kudus tidak membebaskan kita dari permasalahan, namun sebaliknya justru mengizinkan kita untuk menghadapi berbagai masalah dengan cara yang berbeda. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa yang penting dalam kehidupan kita bukanlah terbebas dari masalah-masalah, namun Ia mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi masalah, menghadapi pergumulan dengan cara yang berbeda. Nah, ini penting bagi pertumbuhan pribadi kita supaya karakter kita semakin kuat, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang Pak Yohanes, berdasarkan penjelasan yang sudah didapatkan di sini, sepertinya Roh Kudus ada di tempat kedua. Ia sepertinya kurang begitu penting jika dibandingkan dengan Bapa dan Anak. Apakah betul demikian? Bagaimana ini, Pak? Apakah ia ada di bawah kuasa dari suatu pribadi? Lalu bagaimana peranan trilogi ini berfungsi, Pak Yohanes? Menarik sekali Pak Oti, ini merupakan pertanyaan yang bagus. Karena hari-hari ini banyak orang mulai bingung dan berpikir bahwa Roh Kudus layaknya daya tarik magnet, ya, seperti sebuah cairan spiritual atau tegangan listrik yang datang dalam ibadah gereja. Orang lain berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti pancaran dari Allah. Seakan-akan ini merupakan roh dari Allah yang berarti Allah memiliki substansi yang paralel, yaitu roh ini. Tidaklah sedemikian. Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dalam Trinitas. Kita bisa melihat ketertundukan di sini. Peranannya
dalam memuliakan Bapa dan Anak. Namun proses ini berkaitan dengan pekerjaan dari Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus ke dalam suatu yang kita sebut teologi ekonomis Trinitas. Ketiganya memiliki peranan yang berbeda dan pelayanan yang berbeda. Namun esensi dari semuanya ini, esensi dari Trinitas ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Merekalah intinya. Atau sebagaimana para guru besar lebih suka menyebutnya secara ontologis. Mereka memiliki kuasa yang sama, nilai yang sama, serta arti yang sama. Mereka saling mengasihi sampai selama-lamanya. Dalam Tritunggal, peranan masing-masing pribadi dalam sejarah keselamatan umat manusia sangat berbeda, namun pada intinya tidak ada yang lebih rendah dari yang lainnya. Terima kasih banyak Pak Yohanes atas semua jawaban yang sudah Bapak berikan dalam kesempatan kali ini. Dan para pendengar terkasih, kita akan melanjutkan dengan bagian kesimpulan dari semuanya ini. Pendengar, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Yohanes pasal 16. Tema kita hari ini adalah kuasa Roh Kudus. Pendengar terkasih, Anda telah mendengar bagaimana Yesus memberitakan kepada para murid bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Namun Ia akan mengirim Roh Kudus, Sang Penasihat, Pembimbing, yang akan menginsafkan dunia ini dari dosa-dosanya, kebenaran, dan penghakiman. Kita dapat melihat di sini bahwa ada karya yang supranatural dari Allah yang digenapi oleh Roh Kudus. Dan jika kita berpikir tentang firman Allah, tentang bagaimana seseorang dapat mengenal Kristus dan mengerti tentang Allah, kita biasanya berpikir mengenai argumen atau pendapat yang bisa membuktikan semuanya ini. Kita pada umumnya hanya fokus kepada usaha penginjilan yang rasional. Memang hal ini penting dan valid, namun kita perlu tahu juga tentang suatu kebenaran yang luar biasa, yaitu karya Allah, bahwa pertobatan yang sejati hanya terjadi ketika Roh Kudus bekerja. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan lagi, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan saudara untuk mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.